Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Dua Sisi. Menyambung tadi statement dari Prof. Komarudin Hidayat bahwa tanggung jawabnya ada di partai politik. Salah satunya adalah Anda berdua. Identitas yang digunakan di dalam politik terlepas secara teoritis dapat dilakukan, tapi itu ujungnya akan membuat fragmentasi masyarakat, akan memecah masyarakat, akan membuat disharmoni kehidupan berbangsa. Di sini tanggung jawabnya. Untuk bagi kami bahwa itu bisa digunakan dan tidak akan pernah itu digunakan. Bagi Nasdem yang penting itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan gagasan-gagasan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan sekedar memenangkan suatu kontestasi. Di situ tanggung jawab politik identitas dalam konteks kontestasi demokrasi di Indonesia. Anda yakin bahwa politik identitas akan semakin hebat dimainkan? Saya 2018? Saya sangat meyakini itu akan dimainkan. Ya. Berarti sudah terjadi di tahun 2017 yang lalu ya, pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, nggak bisa dipungkiri bahwa masyarakat divided. Nggak bisa dipungkiri bahwa itu tidak mudah untuk masyarakat menyesuaikan. Bahkan sampai sekarang meme di media-media sosial masih. Ya. Dan ini saya kira ya tokoh-tokoh elit-elit politik, partai politik khususnya, jangan memberikan peluang bahwa politik identitas menjadi hal yang biasa dan normal di Indonesia. Bang Riza, kalau tadi Anda katakan ujungnya adalah elit, ketika kemudian ada perwakilan partai politik mengatakan bahwa akan masif juga dimainkan di 2018, berarti elit politik belum selesai dengan politik identitas. Ya, jadi tadi saya sampaikan buat Gerindra sudah selesai. Artinya Gerindra tidak bicara wacana lagi. Gerindra sudah mengimplementasikan dan membuktikan dengan menghadirkan Ahok, menghadirkan Anies, Sudirman Said. Kita membuktikan bahwa tidak ada ruang pribadi bagi Gerindra, bagi Prabowo, kecuali ruang publik, ruang bangsa dan negara. Ini bukan soal figur calon. Yang kita maksudkan adalah dalam proses kontestasi itu sendiri. Kalau figur calon sudah jelas. Sejauh itu warga negara memenuhi semua syarat. Tetapi pada saat proses untuk mencapai kemenangan, mengadu domba dengan menggunakan agama, menggunakan suku, menggunakan ras, ya itu terjadi. Ya. Dan tapi itu yang akan membuat masyarakat terbelah dan merusak harmonik kehidupan bernegara. Kontrolnya ini yang justru di situ, Afi, justru di situ. Artinya bagi Partai Gerindra ketika kita mengusung Ahok 2012, Anies 2016-17 kemarin, kita membuktikan bahwa tidak ada ruang pribadi, ruang publik. Kita membangun kebinekaan, kita membangun keberagaman, kita buktikan. Sekalipun itu menghadapi perlawanan yang tidak mudah, itu yang saya maksud. Saya pribadi sejak awal berdoa, berusaha, ikut berikhtiar bersama agar pemilu 2018 ini tidak hanya menjadi pemilu yang berkualitas, selesai dengan urusan sara, kebinekaan, selesai dengan keberagaman. Kita adalah Pancasila, kita adalah Indonesia. Bagaimana dengan partai politik yang ternyata mendulang keuntungan lewat tangan siapa terserah, ternyata mendulang keuntungan dengan permainan politik identitas itu, Bang Riza? Harus dibedakan siapa memainkan apa, ya. Saracen, yang penting contohnya. Bagi kita itu juga penting siapa memainkan, siapa yang mengkambing hitamkan. Itu yang saya bilang. Kalau bicara politik identitas, tadi saya setuju Pak Komar, Bang Zin, partai itu punya kontribusi menjaga. Yang disampaikan oleh Pak Riza ini itu kan hal-hal yang normatif, yang ideal. Tapi realita politik sendiri sudah terjadi di Indonesia, masyarakat itu terbelah dan ada yang memainkan isu itu. Ya, yang memainkan isu ini dengan sengaja ya mengundang identitas masyarakat agar berpihak dan berkelompok. Itu sah. Tapi implikasi dari itu masyarakat yang terbelah, ya, yang kalau tidak hati-hati, bahkan tadi disinggung soal Pancasila, ya realitanya Pancasila masih ditantang kok. Perpu Ormas ada yang walk out, Bang Riza ini walk out. Soal Perpu Ormas menjadi undang-undang. Nah, ini juga satu manifestasi, satu potret dari di mana ideologi negara itu masih menjadi tantangan. SARA ini masih menjadi isu yang begitu besar, yang tidak boleh diberikan pupuk untuk berkembang. Justru kita di harus situ, stop Afi. itu. Justru di situ, Bang John. Justru di situ masalahnya. Kalau kita melihat peta Indonesia hari ini, politik identitas ini kemungkinan besar masih ada. Pertarungan kita 2018. Tapi siapa yang berperan? Kalau kita ingin jujur, aparat yang harus netral, harus adil. Fakta hari ini masyarakat melihat seperti ada keberpihakan.
Aparat tidak adil. Pemerintah harus berpihak yang adil. Jadi yang berkuasa itu pemerintah yang punya anggaran, punya program, punya kekuasaan, punya kewenangan, gitu loh. Elit ini kalah dengan pemerintah, kalah dengan aparat, punya senjata, punya kewenangan, punya program. Kami ini partai politik, kalah dengan aparat, kalah dengan elit. Tidak. Saya tidak setuju Jadi, itu. maksud saya. Tidak. Ini tidak setuju saya. Kita harus Justru jujur. politisi memainkan untuk membuat aparat tidak berfungsi baik dengan Polisi yang dekat dengan kekuasaan menggunakan mungkin. isu sara. Kalau posisi Menggunakan oposisi isu nggak punya sara. kekuasaan. Saya Lalu harus aparat menengahin. dihadapkan dengan isu sara. Aparatnya berat di situ. Oke. Ini pemain isu sara ini yang harus tidak boleh dientertain oleh rakyat. Jangan pilihlah itu. Pak Dhani, lalu mengapa? Pertanyaan saya sebelum tadi kita jeda, mengapa politik identitas kemudian seakan-akan membunuh rasionalitas dari masyarakat? Ada dua cara di mana politik identitas itu membunuh rasionalitas. Satu, yaitu cara yang memang dia akan pakai itu, yaitu kebencian sebagai politik. Jadi hatred. Kebencian itu benar-benar diolah, dikembangkan, dan dirancang sebegitu rupa sampai dia menjadi alat yang efektif untuk membangun yang namanya politics of identity. Jadi politik identitas. Dan karena kebencian itu memang dirangsang, dirancang, dan betul-betul dimobilisasikan demikian rupa untuk mencapai tujuan dari politik identitas itu, masuklah ini saudara sepupunya, yaitu hoax. Karena hoax dengan kebencian itu dua sisi dari mata uang yang sama. Partai ini kan menjadi ujung tombak dari politik Indonesia ini. Dan karena itu hanya partai yang mampu menyelesaikan ini politik identitas itu. Hanya partai yang mampu menyelesaikan. Hanya partai, kenapa? Karena kita bilang seluruh wewenang kami serahkan ke partai. Tapi Pak, nggak akan ada partai yang ngaku mereka menggunakan politik identitas. Ya kan? Semua akan cuci tangan tentu. Tapi ada juga partai yang mendulang keuntungan lewat isu-isu ini. Oh, sudah pasti. Tidak ada yang berani mengaku terus terang ke publik bahwa karena politik identitas ini karena memakai dua hal yang memang sangat memalukan itu. Ya, satu mengolah kebencian dan kedua mengolah kebohongan. Nah, dan tidak ada partai yang akan mengakui bahwa mereka mengolah kebencian dan mereka mengolah kebohongan, karena dua ini kan dua laknat terlalu kotor. Dua laknat yang memang kotor di dalam politik itu. Bagaimana dengan masyarakat, Prof. Komar? Kenapa masyarakat juga seakan-akan tidak punya tameng untuk melindungi diri? Mereka rentan sekali atau bahkan tergoda sekali untuk menikmati juga politik identitas yang dijual. Ketika Orde Baru itu ada istilah floating mass, massa yang mengambang. Sekarang yang mengambang itu bukan massa, tapi parpol yang mengambang. Nggak jelas artinya. Artinya apa? Ke bawah, tidak punya konstituen, tidak ada aliran, gitu kan. Dan mereka membeli suara, pinjam tokoh-tokoh agama. Karena partai sendiri tidak punya akar program ke bawah. Sementara ke atas juga tidak jarang melahirkan politisi negarawan. Cari calon presiden, wah presiden sulit kok dari parpol sekarang ini. Gitu. Maka jadi ngambang. Jadi ke depan ini kalau parpol tidak memperbaiki, mengubah dirinya, hemat saya, kepercayaan pada parpol rendah, implikasinya pada pemerintah rendah. Nah yang kedua ada masalah serius. Satu, masyarakat Indonesia sangat plural. Dan ikatan emosional agama itu kental sekali. Orang lebih merasa sebagai anggota jamaah, gereja, masjid, ormas, madhab apa, tapi masih rendah citizenship. Jadi kewarganegaraan itu masih rendah. Karena ketika masa Orde Baru, memang rakyat tidak dilibatkan dalam politik sedikit sekali. Dan kemudian sekarang ini baru belajar demokrasi, mulai mapan gramatikanya sejak 2004, tapi itu masih prosedural. Jadi tradisi kesadaran warga negara itu belum. Nah, di sini kemudian terjadi kompetisi. Jadi ini ada ruang kosong di tengah ini yang terjadi kompetisi perebutan kekuasaan, akses pada negara, gitu. Yang ke bawah akses mencari massa. Disinilah kemudian uang dan emosi agama sangat instrumental untuk menjaring. Baik, terima kasih banyak. Kita kembali jeda, pemirsa. Lalu bagaimana legitimasi kekuasaan atau bahkan kontestasi yang dilakukan, yang diraih lewat jualan politik identitas? Sesaat lagi kami bahas. Tetaplah di Opini 2 Sisi. Tapi
kalau kurang tokoh memang dongkraknya nggak rasional, akhirnya transaksional.